Hai, sahabat duniaku dimanapun kalian berada. Hari ini aku mau sharing tentang pengalaman hidup aku. Sebenarnya ini belum aku ceritakan kepada siapapun. Rencananya kemarin itu aku pengen banget bikin video khusus untuk menceritakan perjalanan hidup aku. Dan entah kenapa aku pengen cerita di balik layar aja. Banyak banget pengalaman hidup yang sekarang pengen aku ceritain ke kalian semuanya. Aku nggak tahu dan aku nggak memungkiri banyak banget pandangan pendapat dari kalian semuanya, karena semua orang punya pikiran dan punya pendapat yang berbeda, dan aku welcome untuk semua pendapat kalian semuanya. Dan di sini aku pengen cerita aja ke kalian karena aku rasa kalian itu adalah sahabat, kalian itu adalah saudara aku di channel aku, kalian mengikuti aku, kalian udah tahu aku, otomatis kalian itu udah segitu sayangnya sama aku. Dan gak ada salahnya aku pengen cerita ini ke kalian semuanya, karena kalian udah aku anggap sebagai saudara aku sendiri. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku ceritain ke kalian semuanya. Di sini ada yang lagi proses pendidikan kak, kayak masih kuliah atau masih sekolah SMA, SMP, dan masih menggeluti karir pendidikan dan sebagainya. Gimana ya? Di sini ada yang berjuang sendiri. Kalau ada cung tangan, kita sama. Jadi aku tuh gak pernah menyalahkan keadaan. Aku gak pernah menyalahkan orang tua aku. Aku juga gak pernah menyalahkan keluarga aku, karena aku tahu bahwasanya aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang ya bisa dibilang bisa makan untuk hari itu aja itu udah cukup bahagia banget gitu. Dan aku dididik dari kecil sama orang tua aku tuh untuk mandiri, untuk benar-benar kayak kamu bisa untuk ngelakuin ini, kamu gak boleh manja dan segala macam. Dan jujur aku terlahir dari keluarga yang sederhana, mempunyai saudara yang banyak. Orang tua almarhum bapak aku itu dia sebagai kuli bangunan, dan ibu aku pada saat bapak aku masih jaya-jayanya, dulu kuli bangunan itu luar biasa banget, gajinya gede. Dan waktu itu ibu hanya sibuk di rumah mengurusi kami anak-anaknya yang masih kecil, dan ya keluarga kami bahagia banget. Dan ketika beberapa tahun setelah itu bapak aku tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya luar biasa. Kalian tahu sakit stroke, lemah, dan benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Dan hasil singkat cerita, ibu aku mau gak mau menggantikan posisi sebagai ayah dan ibu di keluarga ini. Waktu itu aku benar-benar terpukul banget, pengen banget bantuin ibu, tapi aku masih sekolah waktu itu. Dan aku lihat kakak aku, adik-adik aku itu masih butuh mereka gitu. Dan pada saat bapak sakit itu, aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dan aku ngerasain kayak sebenarnya aku pengen loh jadi gantiin posisi bapak gitu. Dan aku gak mau ngelihat ibu aku kayak pagi-pagi ke ladang, ke sawah orang untuk nyari sesuap nasi buat kita semua gitu. Dan pada saat itu bapak aku tuh cuman bilang kayak, kamu lanjutin sekolah. Gak apa-apa, kita bisa kok, kita bisa, gak usah ngeluh. Yang penting kita selalu yakin bahwasanya kita ada Allah yang bantuin kita.
Dan orang tua aku tuh selalu ngasih aku motivasi itu, sehingga singkat cerita beberapa tahun kemudian lulus setelah aku SMP, dan kakakku udah ada yang nikah, terus ikut sama suami keluarga barunya. Dan alhasil makin lama makin aku yang menjadi yang paling tua di rumah itu, karena aku nomor 4 saudara, 7 saudara, dari aku nomor 4. Dan ketika saudara-saudara aku udah pada pindah rumah, maksudnya udah ikut sama keluarganya masing-masing, sehingga waktu itu aku yang paling tua di rumah itu. Dan aku bener-bener gak tega banget ngeliat ibu yang kayak bener-bener gak bisa diliatin terus gitu loh. Dan waktu itu aku lulus SMP bener-bener kayak ya udahlah, gak usah lanjut sekolah. Aku gak tega ngeliatin ibu yang setiap pagi nyiapin kita makan, nyiapin kita semuanya. Adik-adik aku juga masih sekolah, terus pinjam sana sini uang untuk jajan kita sekolah. Dan waktu itu aku bener-bener kayak mama sanggup gak sih? Mama pasti capek banget kan? Udah ya, istirahat biar aku yang gantiin posisi mama. Dan waktu itu sempat aku kayak ngebantuin mama tuh pulang sekolah tuh suka bantuin mama tuh kayak rapi-rapihin rumah orang, bersihin rumah orang, kayak nimba sumur yang kotor, kayak gitu-gitu biar aku dapat jajan. Dan aku gak minta sama ibu buat jajan sekolah. Dan waktu itu aku selama setahun aku kayak gitu. Dan alhamdulillah aku bisa ngebantuin ibu, kayak adik-adik aku jajannya ada gitu. Dan waktu itu emang capek banget, aku ngerasain nyari uang itu capek, sakit gitu. Dan aku gak bisa ngeliat ibu kayak gitu terus. Dan pada saat aku udah mau kelas 2 SMA, itu benar-benar kayak kita lagi diuji banget sama Allah. Aku yakin bahwasanya Allah tuh punya rencana yang baik ke depannya gitu. Dan pada saat aku masih duduk kelas 2 SMA, kita start gitu. Dan ibu benar-benar kayak udah lelah banget, tapi dia berusaha untuk kayak nampakin ke anak-anaknya bahwa dia tuh masih kuat gitu. Dan saudara-saudara aku yang kakak aku tuh setiap bulannya ada ngirim gitu duit buat kita jajan, buat beli beras dan kebutuhan lainnya. Tapi otomatis kita nggak bisa bergantung sama beliau gitu. Jadi singkat cerita, karena kita udah capek banget, ibu udah kayak sakit-sakitan juga, akhirnya aku berhenti sekolah waktu itu. Di kelas 2 SMA aku berhenti sekolah dan aku kerja di salah satu mall yang ada di kotaku waktu itu. Terus aku bilang sama ibu, maafin aku ya bu, sama ayah juga, karena sejak ayah aku sakit itu sampai aku SMA itu ayah tuh gak sembuh-sembuh. Kita udah berobat kemanapun, saudara-saudaranya juga udah ngebawa kemanapun, itu gak bisa sembuh gitu. Akhirnya bapak dirawat di rumah. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian tuh pas aku di kelas 2 SMA, aku putuskan untuk udahan dulu sekolahnya. Aku bantuin ibu untuk nyelesain sekolah adik-adik aku gitu. Sakit sih sebenarnya waktu itu, karena aku bener-bener kayak nggak tahu mau ngapain lagi. Dan hasil utang di sekolahan aku makin lama makin banyak, gak bisa dibayar. Dan mau gak mau aku keluar dari sekolah. Hingga waktu itu ada guru aku yang nyaranin kayak, udah kamu lanjut aja sekolah, nanti ibu berusaha untuk bisa ngasih kamu beasiswa kayak gitu kan. Terus aku bilang kan sama guru aku itu, sepertinya untuk tahun ini saya mau off dulu sekolah ibu, soalnya benar-benar kayak ini lagi dalam kondisi yang tidak bisa gitu dipaksakan. Dengan tangis sih ibu guru aku, orang tua aku, ya udah nggak apa-apa. Terus habis itu singkat cerita, 1 tahun kemudian aku lanjutin lagi SMA aku. Dan akhirnya setelah aku lulus SMA, aku punya ijazah. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke luar kota, ke Jakarta waktu itu. Awalnya ibu aku ngelarang aku untuk pergi jauh gitu, kayak maksudnya
jangan jauh-jauh kalau misalkan kerja kayak gitu kan. Terus tapi aku niatin tekad gitu loh, kayak maksudnya aku pengen ngerubah nasib kita gitu. Dan hasilnya ketika aku udah nyampe di Jakarta, aku dapat kerjaan di Jakarta, ketemu sama orang-orang baik banget, aku dibantuin untuk masuk kerja. Gak lama kemudian aku selalu ngirim, setiap bulannya aku selalu ngirim gaji aku ke orang tua aku. Hingga pada saat aku 2017 deh kalau gak salah, terakhir 2017, aku udah punya tabungan. Lalu aku izin sama orang tua aku, sama ayah, sama ibu, kalau aku pengen lanjutin kuliah. Walaupun sendiri aku pengen lanjutin kuliah. Dan waktu itu ibu aku ngizinin, bapak aku nangis karena beliau pengen banget aku tuh kuliah. Terus beliau cuma bilang kayak, kamu semangat ya, bapak gak bisa bantuin kamu. Maafin bapak gak bisa bantuin kamu. Pasti kamu bisa, kamu anak yang kuat, bapak yakin kamu pasti bisa, kata bapak aku gitu. Mereka berdoa. Ibu aku selalu setiap sholatnya selalu doain aku. Walaupun aku sendiri di Jakarta, itu benar-benar aku gak ada siapa-siapa di Jakarta. Dan benar-benar itu cuma teman-teman yang ketemu di rantau orang gitu. Dan mereka semua baik banget semuanya. Hingga pada tahun 2017 aku mutusin untuk nyari tempat kuliahan yang dekat sama tempat kerjaan aku. Dan hasil aku ketemu sama kuliahan aku sekarang ini. Dan aku izin sama ibu dan fix, abis itu aku langsung masuk. Nah waktu itu uang masuknya kalau nggak salah, karena swasta ya, 2.500.000 kalau nggak salah, 2.500.000. Dan waktu itu aku langsung bayar karena aku seneng banget. Aku bilang kayak, ya udah, aku nabung untuk kuliah. Aku pengen kuliah dan niat aku baik. Pasti nanti rezeki pasti dikasih sama Allah lagi gitu. Dan akhirnya gak lama kemudian aku udah mulai kuliah, aku nabung, terus setiap bulannya aku kan selalu bayar. Dan akhirnya aku selalu nyari kesempatan untuk biar bisa dapat beasiswa untuk meringankan biaya aku gitu. Karena kebutuhan sehari-hari, rumah yang dikontrakan, terus makan, biaya kuliah, itu benar-benar kayak nyita uang banget gitu. Dan waktu itu pada saat aku udah mulai kuliah, aku ngabarin ke kampung untuk nggak bisa dulu ngirim pulang gitu. Aku nabung. Sampai sekarang aku belum bisa beli laptop. Itu gara-gara kayak tabungan aku tuh habis untuk biaya gitu. Terus singkat cerita 2017, 2018, dan 2019 itu masa dimana aku benar-benar sedih banget. Aku benar-benar kayak ngerasa sendiri banget, kayak ya Allah, ini ujian hidup paling berat banget menurut aku. Aku gak bisa minta sama siapa-siapa. Waktu itu kayak bener-bener stuck banget. Kerjaan juga kayak ada, cuman gak terlalu bisa untuk gimana sih menutupi gitu. Jadi aku dapat beasiswa dari kuliah, jadi aku gak mikirin biaya kuliah. Dan waktu itu aku cuman mikirin biaya kehidupan sehari-hari. Dan aku kerja juga bawa motor. Nah motor itu dicicil. Nah aku nggak tahu, mungkin menurut kalian ini terlalu berlebihan atau apa, aku nggak tahu. Tapi menurut aku ini adalah perjuangan aku luar biasa banget gitu. Dan akhirnya sekarang aku udah semester akhir, lagi nyusun skripsi. Aku ngerasain banget perjuangan aku selama ini gitu. Dan kemarin di akhir 2019 aku pengen menghadiahkan kelulusan aku untuk orang tua aku gitu. Dan aku gak tahu, ternyata aku dapat kabar orang tua aku bapakku menghembuskan nafas terakhirnya pada saat aku lagi udahan gitu. Bukan pengen udahan, kayak mau udahan kuliah gitu. Akhirnya aku kayak down lagi
karena penyemangat aku hilang gitu. Akhirnya pas aku dapat kabar itu, aku pulang waktu itu karena rumah aku di Sumatera. Aku pulang 2019 akhir tahun, waktu itu aku pulang kampung. Aku jadi kayak, ya Allah, aku pengen ngehadiahin kado kelulusan aku nanti 2020. Ternyata bapak aku udah, ya sekarang udah gak sakit lagi. Karena bertahun-tahun beliau sakit, sampai akhirnya 2019 beliau dipanggil. Dan aku benar-benar kayak cuman punya ibu sekarang. Aku pengen bikin bangga ibu aku. Walaupun aku sendiri di sini, aku benar-benar gak ada siapa-siapa di sini. Cuman teman-teman yang menjadi saudara aku di sini. Dan ini kayak gimana sih? Buat teman-teman semuanya, sahabat duniaku dimanapun kalian berada, yang mungkin sekarang lagi proses karirnya, lagi pendidikannya, kalian harus tetap semangat. Kalian harus gapai apa yang kalian mau. Karena di usia muda kalian ini, gunakanlah waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang baik, positif. Karena menjadi kita itu gak kuat, menjadi kita itu gak gampang gitu. Jangan pernah menyalahkan keadaan gitu. Kita seperti ini memang kita gak minta untuk seperti ini dilahirkan. Tapi setidaknya kita berusaha untuk bisa menjadi orang baik. Kita bisa menjadi orang yang berguna. Kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Aku pengen menghadiahkan nanti. Kalian tahu gak sih? Selama aku di sini, selama aku kuliah sambil kerja, itu bukan aku cengeng ya. Aku pernah nahan lapar. Karena saking gak punya uangnya, aku gak mau ngerepotin orang. Dan aku gak mau minta sama orang gitu. Aku pernah nahan lapar beberapa hari sampai aku dapat gaji. Karena gaji aku tuh pas-pasan banget untuk biaya makan sama kuliah. Nah waktu itu pas lagi musim pandemi kemarin itu, aku di offin di kerjaan. Otomatis aku gak dapat gaji. Dan di situ aku benar-benar kayak terpuruk banget, pengen pulang. Ya Allah, kalau misalkan ini adalah jalannya, aku pulang aja. Karena waktu itu aku nahan lapar beberapa hari, karena saking gak maunya ngerepotin orang. Sempat aku langsung kayak, ya udahlah. Aku cerita sama temen aku, mereka juga sama, mereka juga ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Ya gimana? Terus pas waktu itu aku benar-benar gak tahan banget. Aku bilang sama ibu, aku udah gak kerja. Akhirnya ibu aku ngirimin duit ke aku. Seharusnya aku yang ngirim duit, karena aku tahu keadaan orang tua aku seperti apa di rumah. Ibu aku makin tua, makin gak punya tenaga untuk kerja. Dan sampai sekarang beliau masih kerja gitu loh. Aku pengen ngangkat derajat beliau, biar beliau itu istirahat aja gitu loh. Tapi belum bisa. Tapi aku yakin Allah itu pasti sayang banget sama aku, sama keluarga aku. Dan ketika aku selalu berdoa, kalau misalkan aku khusyuk banget berdoa sama Allah, gak tahu kenapa pasti ada aja jawabannya langsung dikasih sama Allah. Pada saat itu aku benar-benar lapar banget nih ceritanya. Aku udah 2 hari gak makan. Dan aku pernah cerita sama temen aku, dan temen aku juga gak bisa bantu aku kan. Terus ya udah, waktu itu aku sholat tahajud, benar-benar khusyuk banget. Pas di doanya aku benar-benar khusyuk banget. Aku curhat sama Allah, ya Allah, aku lapar, aku gak punya duit, aku pengen makan. Terus cuman itu doang aku minta. Gak lama kemudian, paginya aku dikontak sama beberapa orang teman aku yang dulunya gak pernah, yang kayak udah lama banget gak kontekan. Tiba-tiba teman aku tuh WA bilang kayak, kamu kalau misalkan butuh apa-apa
kasih tahu sama aku ya, aku bakalan bantu kamu. Padahal aku gak pernah bikin status, gak pernah bikin cerita-cerita ke dia ataupun kontak dia kalau bahwasanya aku lagi membutuhkan sesuatu gitu. Aku benar-benar kayak tertutup banget untuk hal itu, karena aku gak mau ngerepotin orang dan aku gak mau berhutang budi sama orang gitu. Dan akhirnya ketika dia bilang kayak gitu, karena aku benar-benar butuh bantuan banget, dan waktu itu aku langsung bilang ke dia, iya, aku lagi butuh bantuan banget sekarang, tapi mohon maaf banget, kamu tahu dari mana? Terus dia cerita, gak tahu kenapa tiba-tiba tadi malam aku kepikiran sama kamu, kata dia gitu. Dan gak tahu kenapa aku kepikiran, kayak aku lagi ngelihat kamu kesusahan gitu pas di kepikiran aku itu, mimpi aku. Dan makanya pagi-pagi aku langsung WA kamu, mohon maaf aku baru ngabarin sekarang. Dia itu adalah teman kerja aku dulu di Jakarta. Dan sekarang dia udah nikah dan punya anak. Dia perempuan, baik banget sama aku. Dan akhirnya dia ngasih aku ngasih aku duit buat makan waktu itu. Dan aku kayak langsung ngeling ke doa aku semalam, kayak ya Allah, ini sama persis sama apa yang aku doain semalam gitu. Dan akhirnya aku makin sayang, aku makin cinta sama Tuhan aku. Awalnya aku pas zamannya aku SMA itu kayak sholat aja masih bolong, kayak gimana sih, urusan agama tuh masih nol banget lah ibaratnya. Kayak aku mikirin dunia mulu. Terus akhirnya ketika aku udah mulai dewasa seperti sekarang, udah mulai banyak pengalaman hidup yang aku alami, dan aku lihat juga dari beberapa orang. Akhirnya aku langsung bilang kayak, ya Allah, seandainya nanti aku diangkat derajatnya, diangkat rezekinya, aku bukannya janji, aku bukannya nazar, tapi aku akan berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain yang ada di sekitar aku, yang sayang sama aku, yang aku lihat sendiri gitu. Aku bakalan bantu orang itu. Dan aku gak tahu kenapa paling baper ngelihat orang yang makan aja susah. Dan aku pernah ngerasain lapar gitu. Dan aku gak tahu kenapa kalau misalkan aku ngelihat anak kecil, orang-orang yang kayak buat makan aja itu susah, itu aku langsung ngerasain diri aku sendiri. Dan buat kalian semuanya, dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi orang baik, meskipun kalian gak pernah diterima baik sama lingkungan kalian. Jangan menjadikan komentar orang lain sebagai Tuhan kalian. Fokus aja sama apa yang kalian minta. Fokus sama apa yang kalian lihat. Karena Tuhan itu gak pernah tidur. Allah itu gak pernah tidur. Allah selalu melihat apa yang kalian lakukan sekarang. Jadi pesan aku buat kalian semuanya, mungkin ini adalah sesingkatnya cerita aku, pengalaman hidup aku. Sebenarnya banyak banget yang harus aku ceritain, yang pengen aku ceritain, tapi nanti deh. Ini singkatnya aja. Dan kalian udah tahu ceritaku kayak gimana. Nggak tahu kenapa aku pengen ngerubah diri aku, kayak masa lalu itu dijadiin pengalaman hidup. Kalian gak boleh benci sama masa lalu kalian. Kalian gak boleh benci sama apa yang udah kalian lewati gitu. Jadikan itu adalah pengalaman hidup kalian. Kalian itu hebat semuanya. Kalian luar biasa. Untuk menjadi seorang kita seperti ini aja itu kalian udah luar biasa banget, hebat. Apalagi kalian berguna untuk orang-orang lain, berguna untuk orang banyak. Itu kalian luar biasa banget. Pokoknya untuk semua subscriber aku, untuk semua yang sayang sama aku, sahabat duniaku dimanapun kalian berada, kalian harus semangat terus menjalani apa yang kalian lakukan sekarang. Gak boleh down. Boleh nangis, boleh apapun yang kalian pengen rasakan, itu kalian boleh mengekspresikan diri dengan nangis, teriak, boleh. Tapi kalian gak boleh terpuruk terlalu dalam sehingga kalian lupa gimana caranya bangkit gitu. Dan aku termasuk orang yang kayak apa-apa tuh dirasain pakai hati gitu. Ya
Kalau misalkan kalian pengen cerita tentang pengalaman hidup kalian seperti apa, silakan curhat aja sama aku, karena aku juga pernah ngerasain apa yang kalian rasain juga, atau mungkin lebih dari apa yang aku rasakan. Pasti kalian semua punya cerita pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi aku pengen minta sama kalian semuanya, jangan pernah memandang sesuatu dengan sebelah mata gitu. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah menyimpan rasa benci sama orang lain. Selalu beramal, selalu berbuat baik pada orang lain, dan cintai diri kalian sendiri. Nanti aku bakalan ceritain lagi pengalaman aku kayak gimana. Terima kasih banyak udah dengerin aku curhat. Mohon maaf, ini aku kayak ngebawa perasaan banget. Kalau misalkan kalian bilang kayak apaan sih, terlalu berlebihan apa, tapi kalian pasti juga tahulah jawabannya seperti apa. Makasih banyak. Semoga kalian selalu bahagia, tetap semangat ngejalani hidup kalian. Kalian luar biasa. Tetap tersenyum setiap harinya. Jangan lupa, apapun yang kalian pancarkan di muka kalian itu mewakili perasaan kalian. Jadi selalu bersihkan hati kalian, selalu tersenyum, selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu sopan, selalu menghargai. Kalian itu selalu akan diangkat derajatnya sama Allah kalau misalkan kalian bisa saling menghargai. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.